Indodana. Nah, Indodana ini pengalaman seorang teman saya yang sudah galbe lebih dari 4 tahun tapi masih datangin DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay 7 tahun ternyata DC masih mereok. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu? Nah, kita akan bahas cara penyelesaiannya secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau bagikan dulu ya video ada seorang teman yang mana ini bisa kita jadikan pelajaran cara untuk menghadapi DC pinjol yang arogan. Sebenarnya ini video lama, dari kalian mungkin sebagian sudah pernah ada yang menontonnya, tetapi di sini naik daun lagi. Saya ingin membagikan bagi kalian yang belum pernah menontonnya, jadikanlah video ini pelajaran dan bagaimana cara menghadapi DC yang arogan, tidak hanya dari pinjol yang dia sebutkan tapi dari semua pinjol yang memiliki DC lapangan. SOP-nya aja nggak ada, surat tugasnya aja nggak ada. Saya bilang secara halus, ya, Bapak mau foto saya nggak pakai masker, silakan Pak. Di mana-mana kalau orang nagih, Bu, ini ID card saya, Bu, ini surat tugas saya. Ada nggak uang? Tanya dulu Bu, kamu. nama saya Belum ini. kasih ID card saya ada surat tugas. Walaupun kasih kamu saya ada uang aja ya, makanya. tapi saya Ada nggak mau uangnya? bayar sama Bapak. Nggak ada. Aku nggak minta uang sama kamu. Yaudah. Silakan transfer, kan nggak ada jalurnya tersendiri. Yaudah Pak, Bapak nagih secara baik-baik dong Pak. Silakan. Aku minta Nih ya. uang. Fotoin Hai, siapa, pantat nih, nah ini nggak sopan nih, nggak ada SOP-nya ya, nih, lihat tuh naik Kalau tuh, aku kasih tunjuk nanti apa aku? Hah? ya tuh, Nggak, kalau aku kasih tunjuk sama kalian nanti apa? nih, ya tuh lihat nih, pakai tangan lagi, pakai nyolek-nyoleknya, nggak sopannya, dari tunaiku, ya. Nah itu dia teman-teman ya, cara menghadapi yang paling penting itu adalah tenang. Kemudian kita tahu alurnya, kemudian kita tahu apa saja yang harus ditunjukkan oleh DC, dan kita tahu posisi kita adalah si nasabah yang hukumnya adalah perdata. Sekali DC menyentuh kita, maka yang menjadi pidana adalah mereka. Itu saja kuncinya ya. Jadi jangan bertindak arogan, bertindaklah tenang, bahwa kalau kita mau bayar pun tetap lewat aplikasi, bukan ke bapaknya. Jadikan ini contoh pelajaran buat teman-teman semuanya, apalagi yang wanita yang mungkin masih ketakutan dengan DC yang mau datang ke rumah, baru baca WA aja kita sudah ketakutan. Nah, jadikanlah ini contoh. Banyak di luar sana orang yang berhasil menghadapi DC dan dia masih selamat sampai hari ini. Gitu ya. Dan lagi buat teman-teman semuanya yang memiliki ataupun mendapat WA dari semua pinjol yang menawarkan potongan, salah satunya itu adalah Julo yang isinya seperti ini. Nah, seperti inilah bentuk penerimaan email yang dia terima di emailnya, yang dari Julo mengatakan bahwa kalau dia bayar hari ini dia akan mendapat potongan dari 23 juta menjadi 5.600.000 saja. Apakah ini benar? Dan ini kalau kita bayarkan apakah lunas? Nah, banyak kan dari kalian yang menerima seperti ini kan? Nah itu ya, ketika kalian mendapatkan potongan seperti ini, kalian pasti akan bertanya-tanya, ini benar apa enggak ya? Ini benar dari Julo atau dari DC-nya ya? Kalau jawaban dari saya, ketika kalian mendapatkan yang seperti ini benar dari Julo. Tetapi pastikan lagi ketika kalian memang ada duit, pastikan kalian negonya langsung ke CS-nya, cari nomornya di website, kemudian kalian minta pembayaran lewat aplikasi. 1 kali shoot saja, 1 kali bayar. Ya, tujuannya apa? Biar kalian tidak kena penipuan. Yang kedua, kalau kalian merasa bahwa selama ini saya punya hutang itu hampir 10 juta Mbak, tetapi cicilan yang sudah bayar itu sudah hampir 10 juta Mbak, itu gimana? Jawabannya adalah nggak usah bayarkan dulu. Ya, nggak usah bayarkan, kumpulin aja uang sekitar 2-3 juta, kemudian sampaikan, selama ini saya sudah bayar melebihi dari 10 juta, saya mau melunaskan pokoknya saja, uang saya ada segini, kalau kalian mau terima saya bayar, kalau enggak ya udah saya nggak akan bayarkan lagi, uang saya gunakan untuk bayar pinjol yang lain. Gitu kan ya, kita punya uang, kita punya kuasa, kita mau bayar hutang kita dengan pokoknya saja, karena selama ini mereka sudah terima bunganya. Ingat, pinjol itu tidak akan mau menolak yang namanya
namanya uang. Dengan ketentuan kalian harus nego tidak lebih dari 1 kali. Pasti butuh berkali-kali. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Yang mungkin punya utang 35 juta, 55 juta, jangan fokus ke nilainya itu, tapi fokus berapa pokok kalian. Fokus aja ke nilai itu. Kalau memang belum mencapai pokoknya, galbay dulu. Kalau emang belum siap untuk membayarkan, galbay dulu. Karena yang galbay seperti vlog saya sebelumnya itu sebesar 764% rakyat Indonesia itu gagal bayar. Jadi bukan kalian sendiri, jadi jangan takut. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi saya menemukan pertanyaan teman saya yang ada di TikTok. Ini sudah saya angkat juga di short YouTube saya. Mengatakan dia sudah galbay nih di Dana Rupiah itu sekitar 7 tahun yang lalu. Tetapi baru-baru ini desanya datang ke rumah dan dia merasa tidak mau bayar karena kebetulan yang menggunakan pinjol itu adalah temannya, dan selama ini temannya tidak pernah bayar dan dia tidak tahu. Kamu mau tanya, saya ditagih Dana Rupiah pinjaman itu 7 tahun yang lalu, tiba-tiba sekarang ini datang ke rumah dengan bunga yang wow, itu pun namaku yang dipakai kak. Bagaimana solusinya ya? Nggak nyaman saya ditera terus karena awal dia tiba-tiba datang ke rumah minta nomor WA saya ke anak-anak saat saya tidak ada di rumah. Yang pakai namaku sudah kabur lama. Bagaimana solusinya? Pasti banyak kalian yang seperti ini kan, dan pasti bingung kenapa sudah 7 tahun berlalu masih ditagih juga. Nah, jawaban dari saya, kalau kalian mendapatkan posisi yang seperti ini, saya yakin nih banyak senior-senior galbay di sini, banyak orang-orang yang masih galbay sampai hari ini bahkan di atas 3 sampai 4 tahun. Kalau posisi kalian sudah berada di posisi 7 tahun tapi DC masih mendatangin kalian, yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian cek slik OJK dulu. Karena apa? Sudah saya sebutkan di beberapa vlog YouTube saya, ada hutang dari tahun 2023, 2024 itu banyak yang sudah dihapus bukukan. Jadi kalau hutang 7 tahun ini pasti saya yakin sudah ada kebijakan yang diambil oleh perusahaan pinjolnya untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan cara menghapuskan hutang kalian atau menjual hutang kalian kepada pihak ketiga. Pastikan lagi yang selanjutnya, hutang kalian itu misalnya dijual kepada pihak ketiga, apa pihak ketiganya itu berizin atau tidak. Seperti kasus beberapa belakang ini, yaitu pinjol yang masih menagih melalui pihak ketiga dan pihak ketiga tidak terdaftar, jadi nggak usah dibayarin ya. Sekalipun dijual kepada pihak ketiga dan pihak ketiga yang menagih, ternyata pihak ketiganya itu tidak berizin oleh OJK, jangan dibayarkan. Terus lagi yang ketiga, jangan kebingungan dan jangan buru-buru mencari uang untuk melunaskan. Kalau kalian lihat hutang kalian di slik OJK sudah hilang, ngapain kalian bingung kan? Ya, hutang 7 tahun atau 5 tahun itu sudah hilang di slik OJK. Riwayatnya juga sudah tidak ada, karena yang tercatat di slik OJK itu hanya sampai berbatas 5 tahun saja. Selebihnya sudah hilang. Jadi kalau yang ditagih di atas ada 5 tahun, gak usah terlalu khawatir. Biarkan saja DC-nya datang. Sampai kapan DC datang? Biasanya dia sekali aja datang. Selebihnya dia akan mencari orang-orang lain lagi. Ya, jadi tetap fokus, tenang, jangan gegabah, karena saya yakin bukan hanya pinjol Dana Rupiah saja. Akan ada beberapa pinjol-pinjol yang masih menagih di atas dari 3 tahun ataupun 5 tahun. Yang pertama itu adalah Kredivo. Ya, kemudian lagi itu ada HCI ataupun Home Credit. Ini yang saya catat berdasarkan salah satunya pengalaman saya, terus pengalaman teman-teman yang lainnya. Kemudian lagi itu ada Aku Laku. Lanjut itu ada Tunaiku. Lanjut lagi itu adalah Indodana. Nah, Indodana ini pengalaman seorang teman saya yang sudah galbay lebih dari 4 tahun tapi masih datangin DC. Dia sudah menunjukkan sama DC-nya bahwa di slik OJK hutang saya sudah tidak ada. Apalagi yang mau saya bayarkan? Dari mana? Di aplikasi pun juga sudah tidak ada. Tapi DC tetap ngotot. Ujung-ujungnya beberapa bulan belakangan ini DC sudah tidak datang lagi. DC sudah tidak meneror lagi. Tetapi yang saya ambil kutipannya adalah DC ini masih menagih walaupun kita galbay sudah di atas 3 tahunan atau 4 tahunan lebih. Ya, jadi posisikan diri kalian kalau ditagih dari beberapa pinjol yang saya sebutkan ini, tetap tenang. Kemudian jangan buru-buru bayar. Cek slik OJK. Kemudian lagi perhatikan siapa pihak ketiga kalian dan jangan bayar ke DC-nya. Saya yakin itu semua data kalian sudah hilang, data kalian mungkin sudah dimusnahkan ataupun hutang kalian sudah dihapusbukukan ataupun dihilangkan karena untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dan jangan pernah kepo-kepo, kalian harus bernegosiasi dengan DC ataupun nanti data kalian nggak bisa digunakan, nggak usah. Karena apa, patokan kita di slik OJK saja itu sudah cukup. Gitu teman-teman ya.
Jadi buat kalian semuanya yang masih lanjut galbay sampai hari ini, gak usah khawatir, lanjutkan terus galbay. Sekalipun nanti teror masih ada, itu adalah biasa. Dan belum tentu sekali teroran itu datang, DC itu akan datang, tidak. Karena untuk menurunkan DC lapangan, pinjol butuh biaya. Kalau sudah banyak orang yang galbay, bagaimana mereka bisa membayar DC lapangan? Itu logikanya, gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi itu menjadi mood booster kalian. Semangat baru lagi di hari Senin ini. Semangat untuk terus bekerja keras dan terus untuk memperbaiki diri kalian. Itu dia dari saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.